Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami dari tim media Yayasan Masjid Agung Palembang atau Media Center YMA TV. Tapi boleh kenalan dulu nama dan jabatannya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bernama Kemas Syukri Masjid Azhari. Posisi kami di Masjid Sultan Muhammad Jayapurama ini sebagai wakil sekretaris pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang. Ini Romi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Romian Soli Madani. Saya pembina Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Baik nih, Ustadz nih. Kan kita nih boleh diinfoin ke kita atau ke media nih Ustadz terkait dengan santunan anak yatim ini seperti apa dan sejauh mana atau mungkin bisa diinformasikan secara luas ke masyarakat. Alhamdulillah pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang bekerja sama dan juga ada lembaganya tersendiri di bawah yayasan, bahwasanya pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang mengadakan santunan untuk anak-anak yatim sekota Palembang. Sekota Palembang dari 18 kecamatan yang ada di kota Palembang ini semuanya kami rekrut sebanyak 500 anak yatim pada saat ini. Alhamdulillah semuanya tercover setiap bulan dari bulan-bulan November, Desember, Januari sekarang ini. Alhamdulillah semuanya tetap sinergi dan kami mohon bantuan dari para donatur atau yang mempunyai harta yang ingin menjadikan harta itu abadi, harta hakiki, maka sumbangkan untuk anak-anak yatim kita agar mereka bisa hidup lebih layak dan bisa berpendidikan dengan baik. Izin berikutnya Ustadz, terkait juga masyarakat kota Palembang ini banyak yang kurang tahu nih seperti apa pembinaan dari anak yatim yang dikelola oleh Masjid Agung Palembang dan juga bagaimana apakah terjangkau seluruh anak yatim yang ada di kota Palembang atau juga seperti apa syarat dan masuknya? Anak yatim yang menjadi pembinaan di Yayasan Masjid Palembang ini mereka harus mendaftarkan, mengisi formulir syaratnya itu, kemudian melengkapi daripada syarat-syarat berikutnya seperti fotokopi kakak, kemudian KTP ibunya atau walinya, kemudian akte kelahiran anaknya, kemudian akte kematian dari orang tuanya, ya ayahnya, dan juga keterangan untuk ibunya belum menikah dan surat keterangan kurang mampu. Kalau pembinaan anak yatim sendiri seperti apa? Pembinaannya alhamdulillah ada tausiah dan juga nantinya ada pembinaan untuk ibadah, yaitu tentang ibadah sholat, bagaimana bacaan sholat. Kita akan bina mereka supaya mereka bisa ibadah dengan baik. Oke, terima kasih. Nah, berikutnya kita ke Kak Romi. Kak Romi tadi sedang ngisi ceramah ke anak-anak yatim nih. Pandangan Ustadz bagaimana nih terkait dengan pembinaan anak yatim yang rutin yang dilakukan oleh Yayasan Masjid Agung Palembang? Ya, terima kasih. Terus terang sebagai bagian dari Ikatan Remaja Masjid Agung dan Masjid Agung, kami terharu sekali. Baru sejarah mencatat bahwa hampir tiap bulan Yayasan Masjid Agung dibantu Ikatan Remaja Masjid Agung dengan PT Bomba Group ini mengadakan santunan anak yatim. Ini Masya Allah, Tabarakallah ya. Mudah-mudahan ini menggugah para dermawan-dermawan lain yang kelebihan harta itu terus menyantuni anak-anak kita yang memang sangat membutuhkan bantuan ini. Baik, terakhir nih ada yang mau titip pesan kepada masyarakat Kota Palembang dari Ustadz atau Kak Romi? Siapa yang mau pesan? Kami berharap apa yang sudah dilakukan oleh PT Bomba Group ini dapat menginspirasi kita semua ya. Dan ini sungguh luar biasa menurut kami ya. Tiap bulan dengan nominal yang tidak sedikit, dan insya Allah ini akan memberikan rezeki yang berlimpah kepada yang memberikan bantuan dan kepada kita memberikan inspirasi untuk kita juga bisa melakukan hal yang sama di kemudian hari. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ustadz Romi dan Ustadz Sukri. Baik, itu saja dari saya Romi Syafar, kru Media Center dalam acara pembinaan santunan anak yatim Yayasan Masjid Agung Palembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.